Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Yudhistira Hunou dari kelas B Keperawatan 2019. Saya akan menjelaskan tentang siklus manajemen bencana. Siklus manajemen bencana terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap prabencana, tahap yang kedua tahap saat terjadi bencana, dan yang ketiga tahap pasca bencana. Yang pertama yaitu tahap prabencana. Pada tahap prabencana mencakup yang pertama pencegahan, yang kedua mitigasi bencana, yang ketiga kesiapsiagaan, dan yang keempat peringatan dini. Yang pertama pencegahan. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Kegiatan pencegahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu di daerah curam, dan yang ketiga melarang membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu mitigasi bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan dengan cara penataan pengaturan ruangan, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik melalui konvensional maupun modern. Yang ketiga yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat. Yang keempat yaitu peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat kemungkinan akan terjadinya suatu bencana pada suatu tempat oleh pihak yang berwenang atau upaya yang dilakukan untuk memberi peringatan bahwa akan terjadinya suatu bencana. Selanjutnya, tahap pada saat terjadi bencana. Tahap saat terjadi bencana terbagi menjadi 2. Yang pertama tanggap darurat, yang kedua bantuan darurat. Yang pertama tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan. Kegiatan yang dilakukan pada tanggap darurat yaitu yang pertama pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, yang kedua pemantauan status keadaan darurat bencana, yang ketiga penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena banjir, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima perlindungan terhadap kelompok rentan, yang keenam pemulihan dengan segera sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu bantuan darurat. Bantuan darurat adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih. Selanjutnya tahap pasca bencana. Tahap pasca bencana terbagi menjadi 3, yang pertama pemulihan, yang kedua rehabilitasi, yang ketiga rekonstruksi. Yang pertama yaitu pemulihan. Pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat atau lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfasilitasi kembali sarana dan prasarana dengan upaya melakukan rehabilitasi. Yang kedua yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat ke tingkat yang lebih memadai pada wilayah pasca bencana. Yang ketiga yaitu rekonstruksi. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah yang nyata untuk perencanaan yang baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan masyarakat maupun pemerintahan. Sekian penjelasan saya tentang siklus manajemen bencana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.